apakah betul ada beberapa BUMN yang terlalu royal nih Pak sama komisarisnya? Jadi ini mesti dua sisi nih ya. Aku cerita nih, jujur aja. Dulu kan Pak Ahok pernah bilang pengen jadi menteri BUMN ya Pak ya? Iya. Emang sekacau itu kah BUMN kita sekarang? Ya lu tebaknya kayak gini. Kalau lu punya perusahaan ya, lu punya perusahaan nih. Dia nyetor lu katakan 80 triliun Dividen. Iya. Lu happy dong. Tapi dia minta nyuntik modal lagi 200 triliun BUMN. Kira-kira lu marah gak sama orang kayak gitu loh? Iya. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Bersama gue Vincent. Wah, lokasinya beda ya Chen ya? Waduh, lebih apa ya? Lebih mewah. titik nol ya. Dibandingkan dengan studio kita nih agak beda ya? Agak beda. Serius. Bener. Kali ini kita ada di ruangannya Pak Ahok karena Pak Ahok nyajar oleh pajak, jadi kita yang menyesuaikan. Yes. Datangan Bapak Basuki Cahayapurnama atau nama terkenalnya Pak Ahok. Apa kabar Pak? Selalu baik saja. Selalu baik. Nah, Vincent langsung Chen. Aduh, ini pertanyaan pertama nih Pak ya. Bukan pertanyaan, kita diskusi aja ya Pak ya. Iya. Saya nggak sure Ingat apa. loh, ini kantor gua loh. Keluarnya masih butuh lift. Iya. Susah pulangnya loh. Tapi tadi Pak Ahok bilang mau ditanya apa bebas. Oh. As Ahok anything. As Ahok. Memang Iya, bebas ini kok. yang saya Saya suka. kita juga bebas cegat lu turun. Siap. Ampun Pak. Ya, Pak, saya nggak sure Bapak udah tahu ini atau belum. Cuman di pidato kenegaraan kemarin Pak, Pak Prabowo sempat bilang sesuatu tentang komisaris BUMN. Ya. Ada katanya komisaris yang cuman datang rapat sekali sebulan tapi gajinya 40 miliar setahun. Saya yakin itu bukan Pak Ahok. Gitu ya. Nah, ini kan menarik ya karena Pak Ahok juga sempat jadi komisaris di Pertamina ya, Pak ya gitu. Dan yang lucu juga dynamic antara Pak Ahok sebagai komisaris dan direksi ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan BUMN lainnya. Bapak sempat sedikit cerita juga bahwa kayaknya komisaris cosplay jadi direksi gitu. Pak Ahok sempat bilang gitu kan. Nah, menanggapi hal ini Pak gitu ya, apakah betul ada beberapa BUMN yang terlalu royal nih Pak sama komisarisnya? Dan sebenarnya model kompensasi yang benar tuh gimana ini sih Pak? mesti dua sisi nih ya. Aku cerita nih, jujur aja. Waktu aku baru masuk, aku masih kerja di swasta juga, di dua perusahaan termasuk perusahaan sendiri gitu ya. Kenapa? Karena gaji nggak cukup buat gua di Komut Pertamina. Wah. Buat gua ya, buat gua nggak cukup gitu ya. Iya. Gaji ya, ini jangan bayangin gaji. Kalau cuma 100-an juta, gua nggak cukup, jujur aja. Karena gua punya anak buah banyak kok. Betul. Setiap kantor kita usaha bisa dapat lebih banyak. Makanya waktu itu saya kerja, saya masih ingat dulu ditanya, gaji lu nggak cukup ya di Pertamina ya, sampai lu masih mau kerja di swasta terus usaha gitu loh. Memang nggak cukup, gue bilang. Ya gue nggak cukup. Kenapa gue bilang nggak cukup? Aku nggak tahu ada tantim. Karena secara logika saya, kalau di swasta, pengawas itu yang nggak boleh dapat bagian sama direksi dong. Iya, benar. Kalau gue ngawasin lo gitu ya, gue dapat bagian 45% yang ngawasin lo, ya gue lolos-lolosin aja lo supaya gue kecipratan 45% dong. Lu makan 100 kan. Nah ternyata saya baru masuk kan November, itu dia kasih laporan dari direksi, tahun depan kita proyeksi akan rugi $1 miliar. Waduh, baru masuk bos. Bukan soal gajinya, udah gaji 100 juta lebih, kalau rugi pasti orang tahu sendiri kalau Ahok kan. Pasti yang hater gue kan nyerang gue nih. Sampai sekarang kan masih nyerang. Siapa bilang Pertamina untung, Ahok rugi kayak gitu tuh. Dia kagak baca koran itu. Memang kadang penyerang tertentu lah itu mungkin. Iya. Apa kalau gue rugi nih? Langsung gue panggil direksi. Di situ orang ledekin gue. Mereka lapor tuh ke oknum DPR. Oknum DPR ngomong tuh, itu Komut rasa dirut ya. Kok panggil rapat? Itu kita seminggu bisa 3 kali itu rapat sama direksi. Karena aku takut rugi kan. Tuh kita jalanin cost optimalisasi, belum ada nama nih. Ya biasalah kita otak dagang, kalau bilang mau rugi, biaya mana nih bisa gua sembelih nih gitu. Mesti dipotong dong. Tapi juga yang mesti kita kenapa mesti panggil direksi, saya juga tidak mau asal potong biaya yang mengakibatkan tidak ada pemasukan.
Jadi bukan efisiensi, makanya optimalisasi biaya. Lu jangan efisien akhirnya membuat perusahaan lu gak income gitu loh. Ini kan bisnis biasa. Terus yang ketiga apa? Kita mesti hindari biaya yang keluar yang gak itulah kilang kebakar. Terus mobil tangki nabrak orang. Waduh, kecelakaan meninggal, itu semua biaya tuh. Kapal nabrak, dermaga ditabrak. Nah, makanya aku mesti cegat. Jangan sampai keluar duit yang nggak perlu kayak gini nih. Ya pasti tiap kali panggil direksi dong. Udah deh. Mungkin dia nggak seneng kong kali kong nih. Ngatain gua komod rasa dirut kan. Gua balas aja. Gua bukan komod rasa dirut. Gua dirut nyaru komod. Sialan lu gua bilang. Gua udah gitu tuh gak. Tapi untung. Tahun pertama gara-gara gitu. Malah kita jadi untung $800,000 kalau nggak salah. 800 juta. 800 juta. 800 juta. Wah, berarti sistemnya bener. Maka betul tahun depannya itu Februari itu udah rekrut tuh orang dari luar. Kebetulan Pak Agus itu bekas PPKP, dia berhenti jadi kepala audit. Kena COVID dia. Kena COVID beberapa bulan tertunda. Udah sembuh. Nah jalanin. Itu masih dapat nyelamatin. Kalau nggak salah masih dapat 1,6 apa 1,7 miliar dolar. Mulai untung tuh. Kita kencangin resmiin nih. Makanya kita awasin terus kan. Susun RKP diawasin. Naik 2,7. Terus naik 3, terus naik 4,7 terakhir saya tinggal. Nah ternyata ada peraturan Menteri BUMN bos. Kalau untung, direksi, komisaris, pegawai-pegawai itu dapat bonus. Iya benar. Namanya tantem. Tantemnya 1 sampai 1,3%. Dari profit pak. Dari profit setelah pajak nih. Iya. Bukan bagi mereka. Makanya bisa dihitung gaji 3 miliar. Karena bisa dapat, direksi bisa dapat 40 miliar, 50 miliar nih. Karena untungnya juga 5 miliar dolar kan. Iya. Nah waktu zaman saya udah ngomong tuh sama Pak Rosan juga. Dulu kan dia di wakil komisaris. Kita sudah kata-kata, kita kalau di swasta, mana ada ya Dekom dapat bagian dari laba 45% gitu loh. Ya gaji, ngawasin. Mesti jelas tanggung jawabnya. Bukan cuma bantu pendukung tim ses jadi sebulan datang sekali gitu loh. Kita ngawasin perusahaan gitu besar. Apalagi dulu belum jadi subholding kan. Iya. Itu pun tahu nggak berapa persen kita putusin. Berapa? Saya boleh dong 1,2%. Kan mentok 1,3 kan. Iya. 1% boleh dong. Boleh. Kita bikin 0,9. Kenapa? Yang dari BUMN. Saya bilang di atas aturan ada namanya etika. Saya tidak pernah takut menggaji profesional di perusahaan saya. Kalau Anda bisa kasih saya keuntungan sekian, gua kasih dong. Lu kasih gua untung sampai 6 miliar dolar kok. Lu dapat 60 miliar kok oke. Kenapa sih kita jadi orang bangga? Anak gua kerja di perusahaan multinasional loh. Bonusnya gajinya ratusan jutaan dolar loh. Kita bangga nih. Tapi pas di dalam negeri gak boleh. Ya gak boleh kan ya kagak kerja bos. Udah kagak untung tapi tilep. Ambil gitu kan. Nah kalau kamu gak mau kasih bonus ke orang, kamu gak bisa dapatin berdasarkan meritokrasi juga yang terbaik. Sayangnya di kita rekrut orang di BUMN ini bukan pakai meritokrasi bos. Gue dekat sama lo, partai gue nggak ada keahliannya apa. Tapi gue juga nggak salah lu mau masukin orang, lu boleh. Tapi buktiin dong bisa kasih untung. Kalau nggak ganti dong. Nah itu yang saya maksud. Jadi sebetulnya secara prinsip swasta kita harus ikutin swasta. Dirut BCA misalnya, kau untung, dia juga dapat puluhan miliar. Wajar. Tapi yang nggak wajar kan lu rekayasa buku, reevaluasi aset. Bisa contoh gitu ya. Pertanyaan gua, PLN layak nggak dibagi bonus? Aduh. Misalnya, misalnya gua tanya lu nih, misalnya PLN nih. Iya. Masa bagi bonus berdasarkan aset dia? Oh gitu ya Pak? Nggak bisa dong. Kalau lu masih rugi terus, berarti lu masih pecahin dong. Mungkin lu cuma main di transmisi, lu nggak usah main di pembangkit. Atau kenapa nggak subsidi digabungin? Contoh kayak gini, kita suruh orang pakai gas impor, subsidi anggarin 100 triliun lebih.
97% gas kita itu yang 3 kilo. Berarti yang di rumah kita yang 12 kilo, ada yang nyolong dong, pindahin dong. Kan logika gini nih. Kok didiemin semua? Bagi-bagi ke siapa? Nah, saya usul nih. Kalau gitu gampang saya bilang. Stop, nggak ada lagi gas subsidi 3 kilo. Semua 12 kilo. Lalu bagaimana orang nggak mampu beli? Gampang, balikin pakai voucher. Pakai HP lu dong. Kan lu gas kan masih pakai tabung kau rakyat nih. Kalau gue balikin voucher lu kasih sebulan expired date voucher lu pas lu beli. Kalau lu nggak kepakai, itu voucher kan balik ke negara. Iya. Kalau gue keluarin barang ini, dicuri orang nggak bisa gue kontrol nih. Termasuk bensin, lebih murah tau. Cuma ada Pertamax dan Dex gitu loh. Orang yang ngisi motor, gue balikin voucher. Kalau minggu depan lu gak ngisi, berarti lu gak pakai kan? Iya. Ya gue balikin ke negara. Kalau sekarang selalu SPBU habis, gas langka, rakyat belinya mahal juga tuh. Makanya saya usul. Itu yang kedua apa saya bilang? PLN udah bayar batu bara, udah bayar semua nih. Udah bayar pembangkit gas bumi, udah jalan nih. PLTU-nya atau PRTD udah jalan nih di daerah. Lu pakai nggak pakai sama tuh, udah bakar kan? Iya. Nah kenapa nggak kasih aja subsidi listrik jangan 450, 1.300? Kenapa 1.300? Karena mau bikin tungku listrik tuh 500 watt bos, 500 watt. Nggak bisa masak orang-orang nggak punya duit. Tapi kau coba 1.300 tuh kasih gratis misalnya. Semua orang nggak pakai gas. Gue dari kecil Ke kompor begitu. listrik ya Pak ya? Gue pakai kompor dong. Masak super mie, masak nasi, masak semua listrik. Karena listriknya murah. Sekarang kenapa gue nggak pakai listrik? Rumah gue aja cuma 450 watt. Bisa orang nggak mampu ya. Nah terus orang kaya nggak mungkin. Jadi gue bilang usulan ini yang aku usulkan. Makanya gue bilang dulu kan dijanjiin jadi dirut. Kalau dirut gue bikin SK nih. Tahan-tahan sampai 4 tahun nih. Udah tahan-tahan usulan gue nggak diterima. Walaupun waktu itu gue pikir ya, kita ada hemat procurement bisa 47%. Jadi kalau kita belanja katakanlah 10 miliar dolar, saya dari situ udah untung 4,7 miliar dolar. Dari penggabungan nama-nama, pembelian langsung. Ya dong kita perusahaan gitu besar. Kalau gue mau nego beli air ini, sebagai satu holding lebih murah dong. Daripada pecah-pecah. Di situ kita hitung bisa hemat minimal 47%. Nah kenapa gue tinggalin waktu itu? Kalau dihitung bonusnya gede dong. Tapi kalau terima jadi dirut kan, menurut saya itu udah salah subsidi. Subsidi itu nggak boleh masing-masing, tuh. Lu gabungin aja, pakai voucher kok. Lu tinggal ngaku sama gua, kalau lu satu keluarga nggak dapat, gua berani kasih 2 kali UMP, kan 1 kali UMP nggak cukup makan juga saat ini. Lu kalau satu keluarga penghasilan lu 2 kali UMP aja, asal listrik lu 1.300, gua berani gratisin. Tapi gua nggak ada subsidi gas lagi loh. Terus kita hemat devisa berapa? Gue gak ada subsidi BBM lagi loh. Semua bentuknya voucher. Lu kalau gak mampu voucher. Aku lakuin di Jakarta kok. Beli beras semua kan dulu gak ada voucher digital ya. Sekarang ada voucher digital. Udah beli daging sapi 45.000 dulu. Gue top up. Gak ada yang susah ngurus negeri ini. Jujur aja. Asal lu gak ada berpikir mau bagi-bagi orang untuk terima duit gitu ya. Jujur aja. Pak, ini kan lagi rame nih statementnya Pak Doni Oskaria ya, CEO-nya Danantara, yang dia bilang ada 1048 ya kalau nggak salah. BUMN dan anak BUMN. 52%-nya merugi kata dia. 97% setoran Pertamina kok masuk mau rugi. Gitu 97% setoran dividen hanya dari 8 perusahaan. Dulu kan Pak Ahok pernah bilang pengen jadi menteri BUMN ya Pak ya? Emang sekacau itu kah BUMN kita sekarang? Ya lu tebaknya kayak gini. Kalau lu punya perusahaan ya, lu punya perusahaan nih. Dia nyetor lu katakan 80 triliun dividen. Lu happy dong. Tapi dia minta nyuntik modal lagi 200 triliun BUMN. Kira-kira lu marah gak sama orang kayak gitu loh? Ini logika nih, ini logika aja nih. Itu tau gak di kampung gua, kalau kata nenek gua nih, itu namanya tau gak? Punya beras tuker ubi. Itu lu punya beras nih, lu tuker ubi satu-satu. Itu orang. Nah, makanya dulu kita usul kan. Sebetulnya gua bilang sama Pak Jokowi dulu. Katanya ini udah buku putih Bu Rini. Gua gak tahu gak jalannya. Itu kan dari zamannya Pak Tandi Abeng. Ada buku Indonesia Inc. Walaupun dia juga bikin BUMN. Harusnya kita gak butuh BUMN toh. Buat apa ada Kementerian BUMN? Logikanya. Negara punya saham, ya pakai Kementerian Keuangan aja. Kan boleh kita punya saham.
Nah kau punya saham, kenapa nggak di unlock saja? Kayak rugi misalnya contoh ya, misalnya kita ambil contoh Krakatau Steel misalnya gitu ya. Iya. Krakatau Steel nih, fasilitas gitu banyak, tempat gitu gede nih. Iya. Lu kalau mau nyuntik modal, orang kampung gua aja lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Kayak Jakarta lah, punya tanah gede nih. Lu mau nggak sewa tanah gua, bagi hasil deh. Lu bikin futsal kek, bikin pedal kek. Padel sewa. Gitu. Jadi, kan gue bingung nih, gue gak punya duit detik nih, gue jalanin kacau. Ya apa yang susah? Krakatau Steel gitu gede. Kalau gue nih, gue panggil swasta. Ini barang gue gitu gede nih. Gue gak mau tahu, gue sekarang rugi. Lu yang jalanin, setiap penjualan lu, gue minta 20% atau 10%. Orang kampung gue aja lebih pintar, betul gak? Ada lu punya sederhana kan? Iya. Kalau lu gak bisa jalanin ya sudah. Atau cara kedua, mau dapat duit juga kita nih. Ya udah, pakai appraiser hitung. Nah, ini gue punya perusahaan nih. Perusahaan gitu gede, nggak bisa jalanin. Katakanlah kayak orang tua mana, anak-anak gue nggak bisa jalanin nih. Kita mau dapat duit nih. Negara mau dapat duit dong. Kan negara lagi susah duit nih, ngutang mulu nih. Sampai bayar hutang, bayar bunga ngutang. Iya. Itu kalau di perusahaan tuh bakal bangkrut, bos. Itu kalau perusahaan lu udah minjem duit buat bayar bunga pinjaman lu, itu alamat lu udah kacau tuh. Itu lu udah nggak bisa kerja udah. Lu mesti pikirin tuh, masa mau dijual? Jangan-jangan dijual Bali, jual apa lucu nih, nggak lucu nih. Jangan pikiran konyol kayak gini loh. Tapi maksud gua gini ya, balik lagi soal itu. Kalau kita BUMN ya. kita bisa bilang gini dong, udah, gua jual 40%. Kepemilikan di BUMN, Pak. Iya. Gua dapat duit, tapi gue pengen 60 dong. Iya. Nah, gue berhak veto untuk yang putusan manajemen yang nggak betul, atau lu nggak bisa jual dong kalau untuk jual. Tapi untuk operasional, gue kasih lu pemegang saham minoritas untuk lakukan. Tapi tentu dengan dasar semua meritokrasi ya. Dan kita akan IPO kan, jadi TBK. Yang punya banyak. Karena pengalaman saya di Pertamina, yang join 3-4 partner itu paling bagus. Kalau bikin GV. Bisa ada Jepang, ada Korea, di situ Cina masuk, Pertamina masuk nih. Terus menentukan SDM mesti kayak komite bareng mutusin. Wah itu sukses. Itu di Sulawesi semua tuh sukses yang kayak gitu. Yang kita tentuin sendiri, berarti ada masalah SDM kita kan. Ya udah gitu aja. Hemat satu menteri. Nah sekarang tinggal lu pilih, lu mau buat negara atau mempertahankan kekuasaan. Lu ini leader atau lu penguasa doang gitu loh. Ini benar-benar filter teh. Lu nanya gua. Makanya kan lu juga sih nanya gua. Makanya orang suka bilang tuh gak, Ahok suka cari musuh. Gua gak boleh cari musuh. Model-model lu ini yang membuat musuh nemuin gua nih. Gitu. Ya. Nah, Jan, Pak, tadi Bapak bilang, kalau saya nggak salah dengar selintas tadi bilang ya Pak ya, end goalnya adalah IPO, ya kan? Nggak perlu IPO juga, kalau lu nggak perlu. Cuma IPO itu tujuan kita supaya nilai aset lu jelas nilainya. Valuasinya gitu. Iya dong, lu nggak bisa ngarang-ngarang pakai konsultan. Terus yang kedua, yang ngawasin terbuka. Kalau sekarang kan gue mau tanya, sampai lembar ketiga nggak? Jangankan BUMN bos, kementerian-kementerian uang presiden kita nggak tahu pakai kemana pajak kita. Kalau gue jadi gubernur Jakarta dulu, sampai beli air kemasan orang tahu loh berapa duit gue beli. Kalau sekarang semua diem-diem aja nih. Makanya kan, coba lihat di DPR juga, ada yang ribut-ribut nggak? Ketika uang pendidikan 44,2% dilarin ke makan bergizi. Gratis ya? Gratis. MBG.